Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Di video kali ini, DC Indonesia akan merekap film yang rilis di akhir tahun 2020, yaitu Wonder Woman 1984. Oke, langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan penampakan seorang gadis kecil yang sedang berlari-lari menuju arena perlombaan di Amazonian Games. Gadis kecil itu adalah Prince Diana yang diperankan oleh Lily Aspel. Ternyata dia sedang buru-buru untuk mengikuti lomba ketangkasan dengan beberapa wanita dalam perlombaan ini. Dengan diiringi musik skor oleh Hans Zimmer, tentunya suasana film ini menjadi lebih hidup. Hingga di akhir perlombaan ini, Diana kecil menang, tapi tidak layak karena melakukan kecurangan dikarenakan dia terjatuh di saat mengendarai kuda hingga ia takut untuk terlambat dalam garis finish. Dia mencari jalan potong. Dengan alasan begitu, juri dalam arena perlombaan tersebut menyatakan kemenangan Diana tidak mutlak. Dan judul Wonder Woman 1984 pun muncul, pertanda film ini sudah dimulai. Bersetting pada tahun 1984, terdengar di berita TV seseorang sedang mempromosikan Black Gold Cooperative. Adalah sebuah perusahaan emas swasta yang dipimpin oleh Max Lord, diperankan oleh Pedro Pascal. Namun scan berfokus ke mall, sebuah toko perhiasan didatangi sekelompok perampok yang ingin mengambil barang antik di toko perhiasan tersebut dan berhasil melakukannya. Namun tiba-tiba salah satu pistol perampok tersebut terjatuh di lantai. Sontak saja masyarakat yang berlalu lalang di sekitarnya menjadi berteriak dan terjadilah kericuhan dan keributan. Saking takutnya seorang perampok menyandera seorang anak kecil untuk dijatuhkan dari lantai pusat perbelanjaan ke lantai bawah. Teman perampok tersebut tidak tega seorang perampok melarang aksi tersebut. Tapi perampok yang menyandera anak itu diselamatkan oleh Wonder Woman. Dan inilah penampakan perdana Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot, sang wanita cantik di DC Universe. Kemudian semua perampok tersebut dihajar hingga diserahkan kepada polisi. Namun sebelum dilanjut, bantu kami untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Kemudian adegan berpindah ke sebuah apartemen memperlihatkan Wonder Woman yang baru menyelesaikan penyelamatan superhero-nya tadi. Dengan diisi suara berita yang sang reporter memberitahukan bahwa penyelamatan di mall itu bukan dilakukan oleh seorang polisi, tetapi seorang wanita misterius yang disaksikan oleh banyak saksi. Tentu saja menjadi pertanyaan besar, siapakah wanita tersebut dan dari mana asalnya? Setelah itu, Diana pun ke kafe dengan sendirian sambil minum kopi. Ya, kelihatannya Wonder Woman sedang galau, bucin dengan masa lalunya yang meninggalkannya. Lalu adegan berpindah ke Barbara Ann Minerva yang diperankan oleh Kristen Wiig. Adalah seorang wanita yang bekerja di Museum Smithsonian yang lugu dan berkacamata, polos hingga orang-orang di tempat kerjanya tersebut tidak menghiraukannya. Tiba-tiba Diana Prince membantunya di saat berkas yang dibawa Barbara terjatuh. Disitulah Barbara dan Diana berkenalan. Ternyata Diana bekerja di sana juga pada bagian antropologi budaya dan arkeologi, sedangkan Barbara di bagian geologi, gemologi, litologi, dan ahli kripto paruh waktu. Barbara pun mengajak Diana untuk makan siang, tapi tidak sekarang, besok, atau kapan. Namun tawaran itu diiyakan oleh Diana, tapi di saat ia tidak sibuk. Kemudian atasan mereka Carol datang menghampiri mereka, memberitahukan kepada Barbara bahwasannya ada pihak FBI yang ingin mewawancarai Barbara terkait perampokan yang terjadi beberapa saat yang lalu, yang ternyata di toko emas tersebut hanyalah sebuah kedok, sebuah pasar gelap, perhiasan dan karya seni curian yang ditujukan untuk pembeli pribadi. Maka dari itu, FBI butuh bantuan Barbara untuk mengidentifikasi secara khusus olehnya dan Barbara pun dengan senangnya mengiyakan apapun yang dibutuhkan FBI. Di saat Barbara melakukan penelitian barang-barang antik itu, Barbara terhenti pada sebuah batu kecubung dan menyatakan bahwasannya batu itu adalah sitrin batu klasik yang digunakan dalam pemalsuan dalam sepanjang sejarah yang dihargai dengan $75. Namun di saat memegang batu itu dan membaca tulisan Latin di batu itu, dia mengatakan bahwasannya menyentuh batu itu bisa mewujudkan keinginan. Tiba-tiba, seorang yang di sekitar mereka langsung memegang batu itu dan menginginkan kopi. Lalu tiba-tiba saja kopi pun datang dibawa oleh seorang teman mereka di sana. Lalu Diana juga menginginkan permintaan dalam hati. Kita tahu Diana masih galau, belum bisa move on untuk melupakan pacarnya Steve. Ya, itu adalah permintaannya, tapi baginya itu tidak mungkin. Lalu bergegas meninggalkan Barbara yang sedang melakukan penelitian barang antik di toko perhiasan kemarin yang baru dirampok. Namun Barbara tidak mau dan mengajak Diana kembali makan siang karena sudah waktunya istirahat jam siang. Di tempat makan siang, mereka kelihatan akrab sampai menceritakan pengalaman mereka masing-masing.
terutama dalam pembahasan percintaan. Bagaimana Diana kehilangan sosok pria yang dicintainya, seorang pilot yang meninggal dan terkadang masih melihatnya di atas awan. Bucin kali si Wonder Woman ini. Sedangkan Barbara berkali-kali mengalami jatuh cinta, namun hal itu membuatnya patah hati dan tidak kesampaian. Sedih kali memang wanita satu ini. Sebagai penyemangat untuk mereka berdua, mereka pun bersulang untuk membuat hidup ini lebih berarti lagi ke depannya. Di saat pulang kerja, Barbara diganggu oleh seorang gelandangan dan tiba-tiba saat itu juga datang Diana yang ternyata membantunya. Barbara bingung dan terkejut, seorang wanita seperti Diana yang cantik ternyata juga kuat. Tanpa sepengetahuan Diana, Barbara pun bergegas ke tempat kerja dan melakukan permohonan kepada batu permintaan. Ia ingin seperti Diana yang terlihat cantik, kuat, dan tentunya keren. Dan tentu saja batu itu mengabulkan permintaannya. Keesokan harinya dia merasa ada yang aneh. Orang di kantor menegurnya walaupun dia tidak mandi. Dan dia diperkenalkan dengan Max Lord, seorang pengusaha minyak yang menjadi mitra di Smithsonian untuk tur pribadi pada fasilitas mereka. Dan memutuskan untuk memberikan seluruh donasinya ke departemen mereka. Lord pun melihat batu permintaan di ruangan Barbara sambil tersenyum. Itu adalah barang yang akan diambilnya. Diana pun datang ke kantor dan melihat keakraban laki-laki itu bersama Barbara dan memperkenalkan Maxwell Lord kepadanya. Setelah dikenalkan, Lord pun pergi ke kantornya, Black Gold Cooperative, dan bertemu dengan anaknya Alistair. Perusahaan ini sebenarnya mengalami kerugian karena tidak ada satupun orang yang bekerja di tempat Lord. Sedangkan investor pun sudah putus asa dengan penghasilan di perusahaan milik Lord yang bernama lengkap Maxwell Lorenzano. Di kantornya itu hanya anaknya saja yang ada di sana. Diana sadar bahwa batu itu tidak ada di ruangan penelitian Barbara dan hanya mendapatkan sebuah bon yang bertuliskan Max Gold. Sementara Barbara sudah berubah dengan penampilan barunya menggunakan sepatu hak tinggi dan baju yang ketat. Sungguh kelihatan cantik dan luar biasa penampilan Barbara pada scene ini. Adegan berpindah ke Diana yang sedang menghadiri acara yang dibuat Lord untuk mengumumkan pertemuan anggota di perusahaannya. Di sana ia bertemu dengan Steve Trevor. Tapi nanti dulu, sebelum itu adegan fokus kepada Barbara dan Lord yang sedang bermesraan dengan Lord. Mereka kemudian berpindah ke ruangan Barbara agar nyaman saja. Tanpa diketahui oleh Barbara, Lord mengambil batu permintaan yang ada di atas meja kerja Barbara. Nah, sedangkan Diana yang bertemu Steve Trevor yang diperankan oleh Chris Pine sebenarnya adalah orang lain. Hanya saja rohnya yang ada di tubuh orang lain itu. Awalnya, tentu saja dia tidak percaya karena dengan dibuktikan sebuah arloji yang diperlihatkan pada Diana, dia pun jadi percaya. Apakah permintaannya dikabulkan oleh batu permintaan tersebut? Bahkan Steve saja tidak tahu. Masih panjang lagi ceritanya ini teman-teman. Film ini berdurasi 2 jam 31 menit. Oke, lanjut. Setelah bertemu dengan Steve, kemudian Diana mengajak Steve mengobrol di luar. Ya, layaknya orang yang merindukan sang kekasih, mereka layaknya berpacaran. Sementara itu, Lord yang telah berhasil mengambil diam-diam batu permintaan itu kembali ke ruangan kerjanya dan langsung melakukan permintaan kepada batu itu untuk menjadi dirinya. Langsung saja batu itu lenyap dan masuk ke tubuh Lord, dan Lord pun kini menjadi batu. Siapapun yang dia pegang akan menjadi kenyataan semua keinginan. Esoknya Barbara yang baru bangun tidur tanpa disadari dia telah merusakkan pintu kulkas. Dan di saat dia melakukan olahraga di ruangan fitness, dia bisa mengangkat barbel yang berat, sehingga membuat laki-laki di sana menjadi kagum. Sementara Diana dan Steve masih bermesraan di kamar tidur. Namun Diana hanya berkata bagaimana sebuah batu bisa membawa pacarnya ini masuk di tubuh orang lain. Lalu mereka mencari tahu mengenai batu itu. Beralih kepada Lord yang menemui Simon, si investor di Black Gold. Sambil memegang tangan Lord, si Simon berharap Black Gold merubah dunia seperti yang diharapkan Lord. Tentu saja Simon mengiyakan. Dan permintaan itu dikabulkan dengan syarat semua saham Black Gold akan beralih ke Lord. Dan tiba-tiba polisi menggeledah Simon dengan tuduhan kejahatan perpajakan federal. Tentu saja hal ini membuat Lord menjadi bahagia. Kembali ke Diana dan Steve yang akan mencari tahu tentang batu ajaib itu. Setelah gonta-ganti kostum yang akan dikenakan Steve, akhirnya Diana dan Steve keluar bersama-sama sehingga mengajari Steve melewati eskalator. Tentu saja ini aneh bagi Steve melihat semua yang berubah di sekelilingnya, dari pakaian anak punk, lokomotif, anak-anak breakdance, tempat sampah hingga pesawat Apollo yang dilihatnya. Ya, karena di masa dia hidup, semua itu tidak ada. Tentu hal ini membuatnya jadi luar biasa bagi hidupnya. Tujuan Steve dan Diana adalah menemui Barbara yang sedang asik berkumpul seru dengan teman-teman di Smithsonian. Diana menanyakan perihal batu sitrin tersebut, dan Barbara menjawab bahwasannya batu tersebut dipinjamkan Lord untuk membantu penelitiannya. Beralih ke Lord yang tiba-tiba mendadak kaya, tapi dia rasa masih kurang dalam perusahaannya. Black Gold Cooperative akan mengambil minyak dari salah seorang tuan takur di Mesir. Dia pun bergegas ke Mesir untuk melakukan niat jahatnya itu. Sementara Diana dan Steve sedang mencari batu impian itu yang ternyata tinggal di tempatnya saja, yang terletak di ruangan kerja Lord.
dan menemukan tiket berangkat ke Kairo. Langsung saja mereka berdua mengejar Lord ke Kairo dengan menggunakan pesawat orang lain. Di dalam penerbangannya, mereka ditahan oleh petugas bandara. Kemudian Diana teringat dengan pelajaran menghilangkan benda. Dengan sentuhan, langsung saja pesawat itu tidak kelihatan atau transparan. Akhirnya, mereka pun tiba di Kairo. Max Lord yang sudah tiba di Kairo duluan bertemu dengan Raja Minyak King the Crude dan mengabulkan permintaan sang Raja Minyak, yaitu semua tanahnya dikembalikan alam leluhurnya, dinasti Bialian, dan untuk semua orang di luar yang menginjaknya agar dijauhkan selamanya sehingga kemuliaannya dapat diperbarui, dan permintaan itu dikabulkan oleh Lord. Tapi sebagai gantinya, minyak si Raja menjadi milik Max Lord dan seluruh tim keamanannya mengikuti Max Lord. Di jalan, Max dan tim keamanan Raja Minyaknya bertemu dengan Diana dan pacarnya. Tentu saja aksi hebat yang heroik dilakukan Wonder Woman pun terjadi di adegan ini. Di adegan ini, bahu kanan Wonder Woman berdarah. Kenapa bisa berdarah? Padahal kan dia kebal. Max Lord lolos dari kejaran dan aksi heroik Wonder Woman karena dia menyelamatkan 2 orang anak kecil yang sedang bermain bola di tengah jalan. Jangan main bola di tengah jalan ya, main bola tuh di lapangan. Di tempat kerja, Barbara menerima telepon dari Diana dan menanyakan tentang batu itu. Barbara menyampaikan bahwasannya batu itu pertama kali muncul di lembah Indus 4000 tahun yang lalu. Kemudian muncul lagi di Kartik pada 146 sebelum Masehi, di Kus 4 sebelum Masehi, Romulus, Kaisar Romawi terakhir dia memilikinya saat dia dibunuh pada tahun 476. Dan terakhir ada di beberapa kota mati yang sebelumnya tidak diketahui dekat Zibil Zaltun, suku Maya. Kemudian Barbara memberitahu petunjuk terakhir, yaitu sebuah brosur yang ditemukannya dan diambil di kedutaan. Beberapa pria mengiklankan diri sebagai dukun dari kaum Maya dan di dukun itu tahu tentang batu itu dan mereka akan menemuinya esok. Keesokan harinya, Diana, Steve, dan Barbara bertemu dengan dukun Maya itu yang bernama Frank, yang memperlihatkan buku kuno yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya. Yang diketahuinya adalah batu itu telah menghancurkan suku kaum Maya. Beberapa yang selamat mengubur batu itu dan tidak pernah digali dalam keadaan apapun. Namun ketika Diana membaca buku itu, ternyata batu itu adalah dewa jahat, dewa kebohongan Dolos. Mendasius, Duke of Deception, dia dipanggil oleh banyak nama. Dia mengabulkan keinginan tetapi mengambil milik seseorang yang berharga. Dan menurut legenda, batu itu hanya bisa dihentikan dengan cara menghancurkannya atau mengembalikan apa yang telah diberikan. Bagaimana bisa dihancurkan, padahal batu itu sudah hancur? Seketika saja, Diana teringat dengan kata-kata Max Lord di saat kejar-kejaran di jalan. Pada saat Diana meminta mengembalikan batu tersebut, Max Lord menjawab, "Kau sedang melihatnya." You're looking at it. Dan di saat inilah dia baru sadar bahwasannya batu itu telah menjadi Max Lord dan siapapun yang menyentuhnya melakukan permintaan akan dikabulkan dengan gantinya menjadi milik Max Lord tentunya. Barbara tentu saja tidak terima. Jika saja menghancurkan batunya, maka kekuatannya akan hilang. Beralih ke Max Lord yang sedang melakukan permintaan terhadap orang-orang hebat di kantornya dan anaknya yang selalu membutuhkan kasih sayang ayahnya. Di adegan ini, Max Lord memang sangat mencintai anak satu-satunya ini. Dengan mata yang merah dan telinga yang mengeluarkan darah, Max Lord meninggalkan Alistair untuk tetap di kantor karena dia akan segera keluar melanjutkan misi berikutnya untuk bertemu dengan presiden. Keadaan lingkungan begitu kacau. Steve melihat dari dalam apartemen Diana dan melihat beberapa koleksi pajangan jam dan foto Diana. Kemudian Steve menasehati Diana bahwasannya ada kehidupan yang baik di luar sana. Adegan percintaan yang amat berat bagi Diana untuk berpisah dengan Steve. Tapi Steve tetap meyakinkan Diana bahwasannya Diana harus tetap menjalani hidup tanpa Steve. Di saat ini juga, baju zirah Asteria diceritakan. Asteria adalah sosok pejuang terhebat di Amazon. Ketika umat manusia memperbudak Amazon, Ibu Diana membebaskan kaum Amazon. Tapi seseorang harus tetap tinggal untuk menahan arus manusia agar yang lain bisa kabur ke Themyscira. Orang-orang Amazon menyerahkan semua baju besi mereka untuk membuatnya jadi satu setelan yang cukup kuat untuk menghadapi seluruh dunia. Dan Asteria mengorbankan dirinya untuk hari yang lebih baik bagi orang-orang lain. Dan ketika Diana datang ke dunia ini, dia tidak menemukannya, hanya baju zirahnya saja. Begitulah cerita Asteria dan baju besinya. Lalu tiba-tiba Diana melihat CCTV bahwasannya Max Lord sedang pergi ke suatu tempat, menuju ke Gedung Putih. Steve dan Diana pun bergegas untuk menyusul Lord. Di Gedung Putih, Max Lord bertemu dengan presiden, sementara Diana dan Steve bertemu dengan temannya yang bekerja di Gedung Putih yang bernama Carl. Melalui Carl lah, mereka berdua bisa masuk ke Gedung Putih. Sementara itu, Max Lord dan presiden telah melakukan permintaan memiliki senjata nuklir yang lebih banyak dari negara manapun, dan permintaan itu dikabulkan.
Sebagai gantinya, semua kekuatan, pengaruh, otoritas, dan semua rasa hormat presiden, perintah dan perintah yang harus dihormati setiap orang dan melakukan Max seperti bangsa asing dengan otonomi mutlak. Sambil melihat satelit siaran global, lalu Max menggunakan teknologi pancaran partikel yang tentu bersentuhan langsung dengan umat manusia. Ketika saja Max langsung minta diantar ke tempat itu dengan menggunakan helikopter dan pengamanan negara. Namun ketika beranjak dari ruangan presiden, Max dan pengawal presiden dihadang oleh Wonder Woman dan Steve. Dan aksi hebat dengan tali lasso pun untuk kedua kalinya terjadi di film ini. Para pengawal presiden pun kalah. Akhirnya mereka menghampiri Max Lord dan tiba-tiba Barbara menghalangi mereka dan terjadilah baku hantam dan perkelahian antara dua orang sahabat dengan tujuan yang berbeda. Yang satu menghajar Max Lord dan yang satu lagi melindunginya. Max Lord pun lari, tetapi dikejar oleh Steve dan berhasil memborgol Max. Namun amat disayangkan, bisa dilepas oleh Barbara dan menyuruhnya untuk pergi. Kali ini Wonder Woman kalah menghadapi lawan yang imbang, dan Barbara pun pergi meninggalkan Wonder Woman dan Steve yang sedang terkapar. Max dan Barbara pergi bersama menggunakan helikopter menuju ke lokasi satelit siaran global. Sementara itu, di Gedung Putih Presiden mendapatkan berita penemuan 100 bom nuklir baru yang menyala siap untuk diluncurkan. Ini dikarenakan permintaan Presiden di saat bersentuhan dengan Max. Sementara, Uni Soviet menganggap ini sebagai tindakan perang yang bersiap untuk membalas tembakan. Tapi bukan begitu, Presiden yang melakukan penembakan duluan. Kerusuhan di seluruh dunia meletus saat Amerika dan Uni Soviet mengakhiri komunikasi menyatakan perang. Di saat masyarakat di jalan rusuh dan keributan di mana-mana, Steve kali ini berkata kepada Wonder Woman bahwasannya dunia membutuhkannya. Wonder Woman tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Steve memiliki kehidupan yang luar biasa dan Diana membuatnya lebih baik, tapi Diana tahu apa yang perlu dilakukannya. Itulah kata-kata Steve terakhir kali kepada Diana, sehingga Diana tidak akan kembali untuk jatuh cinta. Sungguh scene yang mengundang air mata, mengorbankan cinta untuk menyelamatkan dunia. Kalau dipikir-pikir, hampir imbang lah dengan kisah cinta Romeo dan Juliet. Setelah berpisah dengan Steve dengan kesedihan yang mendalam layaknya menonton film India, bekas luka di dada Diana pun sedikit demi sedikit menghilang. Tuh, pertandanya tidak ada lagi cinta dalam diri Diana, walaupun berat rasanya. Yah, sudah lupakan saja. Superhero harus merelakan cinta. Lanjut, singkat cerita, setibanya Max dan Barbara di lokasi satelit pancaran partikel milik Amerika, mereka disambut oleh operator dan menggunakan semua perlengkapan untuk menguasai permintaan di seluruh dunia. Dan siaran langsung pun dimulai. Setiap orang yang melihat siaran itu akan langsung bersentuhan dengannya, dan Max pun melakukan sebuah permintaan. Tanpa diketahui oleh Max, anaknya menginginkan ayahnya itu kembali lantaran anaknya juga melihat siaran langsung itu. Diana pun tiba di lokasi stasiun satelit partikel global dengan menggunakan baju besi Asteria, disambut dengan militer yang menjaga stasiun. Kemudian sosok Cheetah pun datang menghalangi Wonder Woman. Dialah Barbara tadi yang kekuatannya semakin hebat berkat permintaan Max yang mengembalikan kekuatannya untuk Barbara di saat siaran langsung terjadi. Dan untuk kedua kalinya, perkelahian antara Barbara atau Cheetah pun terjadi di sini. Pada ending film ini, Wonder Woman berhasil melumpuhkan Cheetah, walaupun armor baju besinya hancur karena kekuatannya kembali normal, lantaran tidak ada lagi cinta dalam dirinya. Sementara itu, Max masih melakukan permintaan bagi penduduk dunia yang sedang siaran langsung. Ketika Diana membujuk Lord untuk tidak melakukan hal itu dan mencegah Max Lord untuk tidak semakin berlebihan, Diana berkata kepada Max Lord, "Dunia ini adalah tempat yang indah seperti dulu, dan kita tidak dapat memiliki semuanya. Kita hanya bisa memiliki kebenaran, dan kebenaran saja sudah cukup. Kebenaran itu indah." Ternyata Diana berbicara dengan orang yang sedang siaran langsung di dunia dan mengembalikan kehidupan kembali normal. Max Lord pun langsung terbayang dengan masa lalu yang selalu menderita, hidup dengan orang tua yang sering ribut, masa kecil yang selalu dianiaya, dibully oleh teman-teman masa kecilnya, mendirikan perusahaan Black Gold kooperatif yang bangkrut, lalu nuklir pun diluncurkan. Jika nuklir meledak, maka anak satu-satunya akan mati. Tentu saja ini akan membuat hidup Max lebih menderita. Tentu saja permintaan ini ditarik kembali dan nuklir pun lenyap. Tembok suci Kairo pun roboh. Gencatan senjata pun terjadi, yang hancur kembali utuh, yang mati kembali hidup, dan film ini berakhir dengan ending yang begitu melegakan. Untuk rating film ini, DC Indonesia memberikan nilai 8,2. Karena selain aksi yang seru, ada sesi percintaannya juga. Apalagi di saat Diana berpisah untuk kedua kalinya dengan Steve Trevor. Dan cinta Max Lord kepada anaknya yang sanggup menarik kembali permintaannya hanya agar anak tersebut bisa selamat dalam kekacauan yang diciptakan Lord. Namun ada satu pertanyaan, apakah kekuatan Barbara hilang atau tetap menjadi kuat? Silahkan tulis teori teman-teman di bawah deskripsi video ini. Oh iya,
Ada satu adegan di tengah kredit ending film ini, yaitu munculnya sosok wanita yang menyelamatkan seorang bayi dari jatuhnya tiang di tengah pasar. Sosok wanita itu ternyata bernama Asteria, yang akan ditemui Diana di kota itu, namun dia gagal menemuinya, hanya menemukan baju besinya. Dan ternyata yang menjadi Asteria ini adalah Linda Carter yang menjadi tokoh superhero Wonder Woman pada tahun 1975 hingga 1979, hingga berhasil memperkenalkan sosok Wonder Woman ini dikenal di seluruh dunia pada masa itu. Dan tepat sekali pihak studio menampilkan sosok Linda Carter ini untuk diperkenalkan kembali. Tekan suka pada video ini dan share ke seluruh sosial mediamu. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.